Buntut penyebaran fitnah dan hoaks, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar, Michael B. Sinaga, dan Janes Siahaan ke Polres Jakarta Selatan. Ia menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Andi Azwan menyangkal menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK seperti tuduhan yang dilayangkan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Siang ini tadi saya sudah di dalam untuk meneruskan pelaporan saya terhadap 3 orang, ya Rismon Sianipar, kemudian Michael B. Sinaga, dan juga Janes Siahaan terhadap tuduhan mereka kepada saya sebagai tersangka TPPU kasus dari Immanuel Ebenezer, ex-Wamenaker, dan juga ada satu lagi tuduhan itu mengenai PKI kepada saya itu. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh Polres Jakarta Selatan dan sudah ada laporannya di sini, dan kita akan kawal terus untuk menindaklanjuti atas tuduhan mereka. Sebelumnya beredar di media sosial, Andi Azwan dikabarkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK. Nama Andi Azwan juga disebut ikut terseret kasus yang menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egi Sujana, Kurniatri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu, untuk klaster 2 yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi ke dalam 2 klaster. Hal ini diungkap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egi Sujana, pengacara, Kurniatri Royani, aktivis TPUA, Damai Hari Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadilah, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua, terdapat 3 tersangka yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora,
Simon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauziah Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku menghormati penetapan tersangka ini. Menurut Roy, status tersangka ini hanyalah proses awal dari rangkaian hukum yang akan dia jalani. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia, ada orang dengan status terpidana saja, inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi, sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil karena Pemirsa, polemik ijazah Joko Widodo tak kunjung usai. Pakar kebijakan publik Bonatua Siralahi melaporkan dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pakar kebijakan publik Bonatua Siralahi bersama kuasa hukumnya menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Bonatua untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi. Ia mengungkap berdasarkan penelitiannya, dokumen ijazah Jokowi yang digunakan dalam proses pencalonan sebagai Gubernur Jakarta dan Presiden Republik Indonesia tidak pernah diautentifikasi. Penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis. Jadi saya minta tolong ke Bareskrim untuk tujuan laporan saya agar Bareskrim melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa jadi tadi seperti ada ujungnya dugaan pidana, tapi saya tidak mau arah ke situ. Saya hanya ingin bahwa dokumen yang dikasih KPU ke saya itu ada dari KPU RI ya, ada 2, 2019, 2014. KPU DKI ada 1, 2012, dan ada dari tim kita juga yang lain, Pak Mentovik di Solo ada 1. Itu harus divalidasi dan secara hukum oleh lembaga kearsipan daerah maupun ANRI. Bonatua berharap pihak kepolisian memanggil ahli forensik dokumen dalam meneliti ijazah fotokopi Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fatima, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo membantah tidak adanya editing dokumen elektronik yang ditujukan oleh penyidik kepada polisi. Namun menurut kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, kasus itu sudah ditangani transparan dan hati-hati. Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Asep ya, tolong koreksi itu anak buahnya ya, kalau melakukan penyidikan atau analisis dengan baik. Tidak pernah adanya yang namanya editing dokumen elektronik ya. Jadi kalau saja itu dokumen berarti ini para penyidik telah membuat kesimpulan yang salah. Tidak ada dokumen elektronik yang saya edit atau direkayasa untuk kemudian menjadi palsu. Sehingga dengan demikian seharusnya pasal 32 dan 35 yang ini pasal selundupan yang mau digunakan
untuk menahan kami semua itu, Mas Damar, karena ancaman hukumannya sudah 5 tahun, itu harusnya gugur. Tapi ya kita lihat saja nanti. Baik, Mas Roy, saya akan ke Mas Firman. Mas Firman, dengan penetapan tersangka ini, apakah Anda merasa ini sebuah keadilan dan juga kemajuan untuk proses penegakan hukum? Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat sore semua. Jadi sesungguhnya ini adalah hal yang ditemukan oleh pihak penyidik pada saat penyidik melakukan penyidikan. Dan tentu semua sudah di-exercise secara akuntabel, secara transparan, secara profesional. Persis seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kapolda, bahwa ini seluruh rangkaian sudah dilakukan. Lebih dari 117 barang bukti, 700 barang bukti, 117 saksi, kemudian ahli ya, sekitar lebih dari 22 saksi ahli sudah melakukan eksaminasi secara komprehensif. Jadi saya menilai ini sudah dengan sangat hati-hati ya, karena tentu ini menjadi pandangan publik di sini, sehingga hari ini ditemukanlah tersangkanya seperti itu. Setelah sebelumnya ditemukan tindak pidananya, hari ini di Jumat lalu ditemukan tersangkanya. Dan saya pikir ya semua orang harus menghargai apa yang sedang dilakukan oleh pihak penyidik ya, dan oleh karena itu inilah suatu kesempatan buat kita untuk nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak juga, bahwa beliau akan memperlihatkan di persidangan jika disetujui oleh hakim, dipersilakan. Karena tentu semua sudah jelas kalau menurut kami, karena pihak UGM pun tegas gitu ya, menyampaikan semua. Dan saya pikir teman-teman yang tersangka pun sebenarnya sudah mengetahui. Karena oleh karena itu teman-teman nampaknya sudah juga siap, dan saya pikir ini fair untuk kita sama-sama melihat dengan terbuka dan dengan transparan gitu ya. Dan memang ya silakan kalau nanti memang ada buktinya di persidangan, saya pikir ya inilah adalah forumnya. Saya rasa seperti itu. Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah miliaran rupiah. Banyak yang sudah beruntung dan juga mendapatkan hadiahnya. Yuk kita simak ceritanya berikut ini. Puluhan orang sudah menang hadiah miliaran Aqua. Kamu juga bisa seperti mereka. Ya, pas lagi saya buka, siang-siang tuh panas, saya buka, ada kodenya di sampingnya, emang kecil banget, nggak kelihatan ya. Alhamdulillah dah, beneran ya rezeki saya. Beneran ini dari Aqua, Mbak? Iya, Kak. Ini dari pengiriman kode unik di botol Aqua? Bener banget, Kak. Wah. Awalnya nggak percaya ya, sampai terjadi hari ini, oh akhirnya percaya. Pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget tuh. Nambah pemasukan keluarga,